Bab 35. Ndre, ngapain sih kamu bawa dia kembali ke sini? Padahal biarin aja dia pergi, lebih bagus malah. Biarin aja jika dia mau kembali ke orang tuanya. Dia sendiri bukan yang mau pergi, bukannya kita yang mengusir? Mbak Maya berkata sambil menatapku penuh dengan kebencian. Mbak Maya bisa nggak kalau bicaranya sedikit saja baik kepadaku? Mbak nggak usah berkata seperti itu karena biar bagaimanapun ini adalah rumah mertuaku juga. Kita di sini di rumah ini mempunyai hak yang sama, sama-sama sebagai menantu. Apalagi suamiku masih hidup, jadi aku lebih berhak tinggal di sini ketimbang Mbak. Aku mau datang ataupun mau pergi, ya terserah aku. Mbak nggak usah ngatur-ngatur mauku dan nggak ada hak untuk itu. Aku berkata kepada Mbak Maya dan memberitahunya bahwa hakku sama dengan dirinya di rumah ini. Anissa, kamu sudah mulai berani ya sama saya? Mbak Maya berkata, sepertinya ia tidak suka dengan ucapanku barusan. Ia berkata sambil melototkan matanya yang kecil itu. Ia pun menunjuk mukaku dengan jari telunjuknya yang lentik. Tapi tidak sedikit pun aku gentar menghadapinya. Apalagi sekarang ada Mas Andre dekingku. Sekalian mengetes ketulusan hatinya terhadapku. Iya Mbak, aku berani, ngapain juga mesti takut. Selama makanan kita masih sama, yaitu masih makan nasi. Lagian yang semestinya takut itu Mbak, bukannya aku. Aku bisa saja membuat Mbak tersingkir dari rumah ini. Aku mencoba mengancamnya supaya ia nggak berani seenaknya lagi sama aku. Sudah, stop, nggak usah berantem. Lebih baik kita makan, nggak baik berantem di depan rezeki. Mas Andre melerai kami. Aku pun menuruti perkataan suamiku. Aku dan Mas Andre segera duduk dan makan dengan tenang. Kuladeni suamiku dengan baik biar Mbak Maya tambah panas hatinya. Aku melakukan semua ini biar Mbak Maya sadar kalau aku ini adalah istri sahnya Mas Andre, walaupun pernikahan kami bukan atas dasar cinta. Biarlah aku meladeni Mbak Maya ini dengan cara seperti orang yang gak punya etika. Karena untuk menghadapi orang semacam Mbak Maya itu harus tegas dan gak perlu memikirkan etika. Setelah meladeni suamiku, aku pun segera mengambil nasi dan lauk sesukaku. Setelah itu, aku dan Mas Andre makan dengan tenang tanpa menghiraukan Mbak Maya. Saat Mas Andre kekurangan lauknya, ia mengambil sendiri tanpa meminta bantuanku. Disitulah Mbak Maya mulai berulah lagi. Ia menyindirku dengan kata-katanya yang sadis, sehingga membuat kupingku pengang mendengarnya. Seperti Mbak Maya memang sedang menunggu kekuranganku untuk membuliku. Dre, tuh lihat, masa sih kamu istri kok nggak peka banget? Suami mau nambah lauk dibiarin ambil sendiri. Seharusnya dia itu ngambilin dong. Beda banget sama Mbak dulu. Apa-apa Mbak yang ladeni. Mana Mbak disayang banget sama abangmu itu. Karena Mbak memang sangat berbakti sama suami. Mbak Maya membandingkan antara dirinya dan aku. Bahkan seolah menyombongkan diri menurutku. Sudahlah Mbak, nggak usah diperpanjang. Ini cuma masalah sepele. Lagian, aku juga masih mampu untuk mengambilnya sendiri. Namanya juga, Anissa baru beberapa hari jadi istri. Makanya ia belum terbiasa dengan semuanya ini, sahut Mas Andre. Mas Andre benar-benar membelaku di hadapan Mbak Maya ini. Jika Mbak mau, Mbak bantu Anissa supaya menjadi istri yang berbakti kepada suami. Aku akan sangat berterima kasih sama Mbak. Tetapi jika Mbak cuma mencari celah kesalahannya Anissa buat sekedar mengantainya, lebih baik jangan, Mas Andre berkata sampai berhenti makan.
Aku mulai merasa nyaman dekat dengan Mas Andre karena serang es batu yang ada di hati Mas Andre sudah mulai mencair. Aku minta tolong sama Mbak supaya memberi arahan sama Anissa dan bukannya cemoohan. Kasihlah Anissa ilmu rumah tangga yang baik supaya Anissa tahu bagaimana menjadi seorang istri yang berbakti. Jangan cuma dinyinyirin doang, Mbak. Kasihan Anissa, ucap Mas Andre. Ia panjang lebar memberi arahan kepada Mbak Maya. Mas Andre berkata, dengan penuh penekanan, ia membelaku di hadapan Mbak Maya. Ternyata ia membuktikan kalau dia akan melindungiku. Rasain lomba, ucapku dalam hati. Sayang, mau nambah nasinya juga? Atau mungkin lauk yang lainnya? Tanyaku kepada Mas Andre. Sengaja ada embel-embel sayang yang aku ucapkan. Gak usah sayang, ini udah cukup, Mas Andre menjawabnya. Ia pun berkata sambil menambahkan kata sayang. Mas Andre menuruti semua mauku, bahkan Mas Andre malah mengedipkan sebelah matanya kepadaku. Ayolah sayang, kita segera selesaikan makannya, jangan terlalu banyak cincong, pamali. Aku berkata demikian sengaja buat menyindir Mbak Maya. Iya sayang, ucap Mas Andre, sambil kembali mengedipkan matanya. Kami pamer kemesraan di depan Mbak Maya. Ternyata cara ini efektif membuat dia menjadi diam 1000 bahasa. Mbak Maya malah pergi meninggalkan kami berdua. Ia tidak jadi makan karena melihat kemesraan kami. Mungkin hatinya sedang panas terbakar api cemburu saat melihat kami seperti itu. Selesai makan, aku dan Mas Andre mencuci piring bekas makan kami, serta perabotan bekas masak tadi. Selesai mencuci, kami berdua menuju halaman belakang yang terdapat taman bunga. Aku dan Mas Andre duduk di kursi yang terdapat di sana. Kami menikmati hamparan tanaman bunga yang sedang mekar-mekarnya. Indah sekali sampai tidak mau berkedip mataku melihatnya. Aku pun mendekati bunga-bunga yang sedang bermekaran itu dan mencium aromanya. Hati yang tadi merasa gondok dengan semua perkataan Mbak Maya pun kini langsung hilang. Semuanya terlupakan saat melihat pemandangan hamparan bunga warna-warni yang sangat memanjakan mata. Aroma wangi bunganya membuat mood yang hilang menjadi kembali ada. Miss, emang kamu suka banget ya sama bunga? Mas Andre bertanya padaku. Iya mas, aku suka. Dulu saat aku menerima lamarannya Mas Bagas buat menjadikanku istrinya, dia sering banget ngasih aku bunga. Aku pikir dia itu beneran seorang yang sangat romantis, makanya aku menerimanya. Ternyata itu semua hanya modus belaka, sebab semuanya merupakan usulan ceweknya si Ratna itu. Aku berkata sambil menerawang ke masa lalu. Tetapi sekarang aku tahu jika yang ia lakukan itu supaya aku kepincut dan menerima Bagas sebagai suami. Setelah itu mereka akan mengakali aku untuk bisa menguasai harta papa. Awas saja tuh orang, besok di kantor akan kubuat jerak mereka berdua. Aku sedikit curhat masa lalu kepada Mas Andre. Siapa tahu dengan cara seperti itu dia akan peka supaya Mas Andre nanti bisa menjadi suami yang romantis seperti yang aku impikan. Kamu masih ingat dengan cecunguk itu, Anissa? Mas Andre berkata sambil menekuk muka. Sepertinya dia tidak suka kalau aku ngomongin si benalu itu. Bisa jadi Mas Andre juga cemburu kali ya. Kamu cemburu ya Mas? Tanyaku.